Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sore hari yang ditingkahi dengan rinai gerimis kali ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah sore. Dan seperti biasanya untuk hari Kamis yang hadir adalah Ustadz Zain Al-Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah sampai di tempat. Hujan deras tadi nggak? Hujan tapi tidak menghalangi. Dan untuk sore hari ini, apakah kita akan melanjutkan bahasan minggu lalu tentang wasiat pensucian jiwa, Ustaz? Pensucian jiwa, ya. Baik, kalau begitu ikhwan akhwat, kita akan bersama-sama lanjutkan mengisi tabung jiwa kita dengan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat, karena tak satu pun di antara kita yang tidak ingin suci jiwanya, kan? Baiklah, wasiat pensucian jiwa bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur, sembah sujud, turut dan tunduk, sujud dan pasrah, menyerah kepada Allah, pencipta, pemilik diri kita, yang menjamin rezeki kita, keselamatan kita dan kehidupan kita sejak di alam arwah, di perut bunda, di dunia kini dan kelak di alam barzah, dan selanjutnya di akhirat, dan roji'un, kembali kepadanya. Dia Allah yang kita tuhankan. Salawat dan salam keharibaan Rasul Allah, Nabi tercinta, Nabi Muhammad, serta keluarganya dan sahabatnya. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pensucian jiwa. Acap kali kita mendengar disampaikan oleh para ulama, para ustadz, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sebuah segumpal, ya. Apabila gumpalan itu baik, maka baik seluruh diri manusia itu, lahir batinnya. Apabila itu buruk, buruklah segala sifat dan perbuatannya. Ketahuilah bahwa itu adalah qalb, qalbun, hati, ruh atau jiwa. Di situ ada akal, ada kesadaran, ada perasaan, ada peri kemanusiaan. Maka tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk kita. Jadi kita melakukan tazkiyah, pensucian diri, mujahadatun nafs, berjihad secara terus-menerus untuk menghidupkan ruh dan mengalahkan jasad atau badan. Badan ini memang dari tanah, lumpur. Badan ini lumpur, tapi jangan lihat lumpurnya. Di balik lumpur itu banyak taman-taman bunga. Bila lumpur itu kita singkirkan dari rohani, ditanamkan bibit-bibit bunga, di situ akan tumbuh bunga-bunga indah, warna-warni. Taman-taman bunga akan tumbuh banyak dalam ruh dan jiwa, dalam perasaan dan hati. Hati yang berperi kemanusiaan, hati yang berakhlak, hati yang penuh kasih, itu bisa dibina, bisa ditanam, asal disingkirkan lumpurnya itu. Jadi bila kita hanya hidup dalam kesadaran jasmani, kesadaran lumpur itu, kita hanya menjadi pelayannya saja. Hari-hari itu memenuhi kehendak jasmani, makan lagi, minum, tidur, teruslah mengikuti kemauannya yang tak ada artinya. Kehidupan lama-lama roh kita itu bisa pingsan, hidup tapi kita dengan hayat hidup kita, ruh tidak berfungsi, akal juga tidak berfungsi. Hidup kita layaknya hidup saya seperti kuda dan kerbau, makan, minum, tidur, semua melayani kebutuhan jasmani. Padahal kebahagiaan itu ada dalam ruh kita itu.
Hanya saja bila kita bermujahadah, kerja keras, berusaha ingin membersihkan hati, banyak cobaan-cobaan, cabaran-cabaran yang datang. Disitulah kita harus sabar. Banyak pihak lain akan berprasangka buruk kepada orang-orang yang sedang berjuang membersihkan hati. Dan aneh memang dunia ini. Jelas-jelas pihak yang sudah melakukan kekerasan, kekejaman dengan macam-macam cara, tak ada yang mengatakan awas itu bisa bakar orang hidup-hidup, awas itu banyak orang dibunuh. Tapi tidak ada yang bilang awas itu. Banyak mengatakan awas itu kepada orang-orang yang sedang mensucikan diri, malah dianggap ahli bid'ah lah, ahli syirik dan sebagainya. Disinilah membutuhkan kesabaran, dan Allah sudah tahu semua itu. Maka dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada mereka yang berusaha ingin membersihkan diri, bersihkan hati, akan ada cobaan dan banyaklah bersabar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Artinya, jika mereka bermaksud menipumu, tentu orang-orang kafir ya, maka cukuplah Allah menjadi walimu. Allah akan melindungimu. Dialah yang akan memberikan kekuatan, pertolongan darinya, dan juga para mukminin yang bersamamu. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup Allah lah pelindung kita. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Semua ini adalah makhluknya di bawah kekuasaannya. Jadi siapapun yang sudah berusaha, sedang berusaha dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kuatkan hati, tenang, tidak perlu ada takut, karena pasti Allah akan menolong orang-orang yang selalu dekat kepadanya. Berusaha untuk mempersatukan umat juga tidak bisa melalui satu organisasi atau melalui satu perkumpulan persatuan apapun namanya. Tidak mungkin. Persatuan umat bisa dibina dengan kebersihan hati, dengan kesucian hati. Hati yang suci, berbeda partai, berbeda mazhab, sesama suci hati pasti akan berbaikan, pasti akan saling membantu, karena hati bersih. Hati yang bersih tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan. Jadi umat ini hanya bisa kita satukan melalui pensucian hati. Itu saja. Dan Allah berfirman, wa'allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah yang mempersatukan umat, dan Allah akan mempersatukan bila wadahnya itu bersih, hatinya bersih. Di situ akan Allah tanam dalam hati itu, ditanam di situ peri kemanusiaan, kasih sayang, ukhuwah, persaudaraan. Tidak bisa dengan uang. Kan Allah berfirman dalam surat ini, jika engkau sebarkan uang sebanyak dunia, mafil ardi jami'an, semua harta di dunia sumbangkan, diberikan untuk mempersatukan umat, tidak akan dapat itu. Mungkin mereka ambil uangnya tapi mereka tidak turuti perintahnya, karena bukan dari hati, hanya karena kebutuhan uang. Begitu juga perjuangan dari hati, dari keikhlasan. Dari hati itulah ada keikhlasan. Bila ada keikhlasan, akan melakukan secara serius, dan dia akan melakukan kebaikan itu karena Allah tanpa pamrih, bukan karena uang. Sesuatu yang karena uang tidak akan abadi, hanya sementara, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu hanya untuk makan, itu syahwat dan sebagainya. Tapi kesucian tidak bisa dicampuri dengan urusan uang. Mempersatukan umat dengan uang tidak akan bisa. Untuk makanan, untuk mempersatukan hati hanya dengan kesucian hati, dengan ajaran-ajaran yang suci. Tidak dapat melihat Allah dengan mata seperti ini, melihat kebesaran Allah, bisa dekat dengan Allah dengan hati nurani yang suci. Tidak bisa mendengar suara Allah bila telinga ini tidak bersih. Pendengaran yang suci bisa mendengar suara Allah, bisikan Allah, ilham dari Allah.
Firman Allah selanjutnya, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ini firman Allah kepada nabi, juga kepada umat, juga kepada para dai-dai, ustaz-ustaz. Bersabarlah, dan dalam menjalankan kebenaran kita tidak perlu takut, karena Allah akan membantu siapapun yang sedang berusaha menegakkan kebenaran. Firman Allah, wahai nabi, khusus kepada nabi tapi secara umum untuk semua para dai, cukuplah Allah menjadi pelindung, tidak butuh pelindung yang lain. Pelindung bagimu kalian dan bagi orang mukmin yang bersama kalian. Bersamamu itu untuk nabi, untuk kita juga berlaku seperti itu. Yakinlah, berdakwalah, tetaplah di jalan yang lurus. Bawalah umat ini untuk bersatu melalui hati yang bersih dan suci. Tidak mungkin persatuan umat itu dengan uang, tetapi dengan kebersihan hati. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dibutuhkan oleh kita dan umat masa kini adalah ilmu-ilmu yang dapat mensucikan hati. Karena hati itu semacam raja, organ tubuh lainnya adalah prajurit dan rakyat yang tunduk kepada rajanya. Bila hati itu zalim, tentu akan melakukan segala perbuatan yang sifatnya zalim. Bila hati suci, akan mengeluarkan segala-gala yang serba suci, anjuran-anjuran yang suci yang baik, kata-kata yang baik, tidak memecah belah, tidak menghasut, tidak memerintahkan untuk membunuh dengan kata-kata Allahu Akbar tapi membunuh manusia, dengan kata-kata Allahu Akbar menghasut, mengkafirkan orang yang beriman. Itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin keluar dari hati yang suci. Jadi kalau kita betul-betul perhatikan isi Quran, semua adalah kita diminta untuk melakukan pensucian diri. Allah Maha Suci, rajiun ilallah, ilaihi rajiun, kepadanya kita kembali kepada Allah, harus dengan kesucian. Di dunia ini pun kita mau mendekat dengan Allah, kembali kepada Allah sejak di dunia, mengpanakan diri, artinya melemahkan diri saja sudah cukup. Melemahkan nafsu sehingga ruh itu naik, selalu dikembalikan kepada Allah, itu sudah kembali ruhnya dekat dengan Allah. Di dunia sudah bisa dekat ruhnya dengan Allah. Tapi apabila banyak hijab tabir antara kita dengan Allah, karena banyaknya syahwat, banyaknya nafsu, hati yang kotor, yang penuh dendam, kebencian dan sebagainya, itu sedang yang berbahaya. Sulit untuk bisa dekat dengan Allah, sulit untuk bisa melihat kebesaran Allah. Ada perbedaan berat. Makhluk makan makhluk, kita makan ikan, kita makhluk makan ikan, ikan juga makhluk. Tapi bagi orang yang suci hati, hanya badannya yang makan ikan, ruhnya menikmati kedekatan dia dengan pemilik ikan, pencipta ikan. Dia menikmati kedekatannya dengan Allah. Itu orang-orang ahlillah yang hatinya bersih, selalu berzikir, ingat kepada Allah. Dia ingat dimanapun dia berada, dia berhubungan, dia merasa sedang Allah melihat dia merasa Allah dekat, bersama dengan Allah, pikirannya selalu memikirkan tentang Allah. Ya, bisa saja mulutnya menggigit buah anggur atau apapun. Itu hanya mulutnya. Dia tidak menikmati rasa anggur. Dia menikmati kedekatan dia dengan pencipta anggur. Dia melihat anggur itu melihat penciptanya. Pikirannya terbang kepada yang menciptakan anggur. Melihat ikan juga pikirannya terbang kepada pencipta ikan. Apapun yang dilihatnya, pikirannya kepada penciptanya. Kita makhluk, makan makhluk. Tapi orang yang berhati bersih, makhluk yang mengingat Khalik, pencipta benda-benda itu, pencipta hewan-hewan itu. Itulah butuhnya kebersihan hati. Hanya dengan kebersihan hati, hati itu tenang dan tentram. Bila tenang dan tentram, disitulah ada kebahagiaan. Kita bisa melihat Allah, paling tidak melihat kebesarannya, kekuasaannya, dekat dengan Allah. Dengan apa? Dengan ainul yakin. Dengan hati yang yakin. Hati yang yakin itu hati yang bersih. An-naqi, ainun naqi, hati yang suci. Berasa kehadiran Allah bersama kita bila hati kita itu bersih dan suci, pikiran dan bening.
bisa mendengar suara Allah bila hati itu bersih dan suci. Maka itu Al-Quran itu di mana-mana ada. Al-Quran yang kita baca itu ada dalam kertas, tulisan di kertas. Itu tulisan Al-Quran, tapi tidak ada bentuk. Nah, ini kan Al-Quran kertas. Tapi di mana ada lagi Al-Quran? Al-Quran bisa ada dalam perbuatan. Perbuatan seorang hamba yang mengamalkan isi Al-Quran, yang berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad itu khuluquhul Quran. Nabi Muhammad gerak-geriknya, sifatnya, semuanya adalah isi Al-Quran. Nabi Muhammad Al-Quran berjalan. Kita ingin harus seperti itu, menjadi Al-Quran. Al-Quran berjasad bersama kita. Tidak di kertas lagi, pindah, ada di dalam pikiran, ada di dalam perasaan kita, ada di dalam hati. Sehingga sifat dan gerak-gerik kita sesuai dengan Al-Quran. Itu yang semestinya. Jadi Al-Quran ini bukan hanya untuk dihafal. Dia boleh silakan dihafal, musabakoh, dan sebagainya. Tapi itu sarana, bukan tujuan. Tujuan Al-Quran adalah harus ada bersemayam dalam diri kita, bersama kita selalu. Terbit Al-Quran itu terbit dalam tindakan dan sifat kita. Itu mujahadah, kita bekerja keras. Saya pun berusaha bagaimana itu Al-Quran bisa berpindah ada di dalam diri kita semua, keluar dalam bentuk kata-kata, perbuatan, perasaan, sifat kita semua Qurani. Itulah Tuhan turunkan Al-Quran untuk itu. Musafakoh dan menghafal Al-Quran bukan tujuan, itu sarana. Hukum wasilah namanya, wasail. Menghafal Quran, mempelajari Al-Quran untuk diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Al-Quran pindah menjadi satu sifat, menjadi satu perbuatan. Bersama kita bersemayam. Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Kita pun harus seperti itu. Gerak-gerik kita Qurani, tausiah kita Qurani, sifat kita Qurani, semua percikan dari Al-Quran, cermin dari Al-Quran, penampilan Al-Quran dalam bentuk perbuatan dan kata-kata, sikap kita dan sifat kita. Ini yang kita inginkan. Sedang saya juga berusaha berjuang. Mari kita bersama untuk bisa menjadikan Al-Quran bersemi, berjasad dalam tubuh kita bersama kita. Suara kita Qurani, akhlak kita Qurani, gerak-gerik kita Qurani. Terutama pada abad sekarang ini, masa-masa kini. Al-Quran di mana-mana ada. Televisi, di mana semua ada Al-Quran. Suara Al-Quran berdengung di mana-mana. Majlis taklim macam jamur, banyak sekali majlis taklim di mana-mana ada. Masjid, surau penuh di mana-mana ada. Tapi kita mungkin di siang hari macam Sokrates atau siapa namanya bawa obor, mencari manusia yang mengamalkan Quran. Kita mencari manusia yang Qurani, yang betul-betul Al-Quran ada dalam bentuk perbuatan dan sifatnya. Di mana kita harus cari manusia-manusia Qurani, manusia yang berjalan Quran, lidahnya Qurani, sikapnya Qurani, sifatnya Qurani. Sulit kita mendapatkan. Nabi Muhammad Raufun harisun alaikum bil mu'minin, Raufur Rahim, pengasih penyayang. Allah Rahman dan Rahim. Tapi kita mencari insan-insan muslim yang rahim, yang penuh kasih, yang lembut, sudah jarang kita dapati. Anehnya lagi marah kadang-kadang yang lembut dan rahim itu malah dicurigai terus. Aneh juga. Tapi disitulah kata Allah, bersabar. Firman Allah demikian, bersabar. Allah akan melindungi orang-orang yang dikasihinya, yang dekat dengannya. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, tidak ada pilihan lain bagi kita. Maksud saya, setiap hari kita bersama berusaha. Di dunia ini tidak ada lain kesempatan untuk mensucikan diri. Bila sebulan saja kita tidak mandi, badan kita ini busuk,
bau busuk, luar biasa baunya. Ruh apa lagi? Ruh ini asli diri kita. Saya dulu mengira yang nama saya Zen, saya pikir Zen itu ruh. Tidak. Yang Zen itu badan ini, lumpur ini. Akan mati, akan kembali menjadi tanah. Karena dari lumpur, dari tanah, makan hasil tanah kembali jadi tanah. Terus yang ruh ini apa? Hamba Allah. Yang hamba Allah ini ruh. Dari tiupan Allah. Kembali kepada Allah. Itu abadi lagi. Bagaimana ini harus kembalikan kepada Allah utuh? Bagaimana kita kembali ruh kita kepada Allah suci? Dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu cenderung kepada kebaikan, memihak kepada kebenaran, memihak keadilan, jujur. Sekarang mana kejujuran? Kadang kita tahu ayat Quran berbunyi seperti ini. Al-Quran perintahkan kita begini, terus ada orang kasih uang suruh kita begitu. Kita ikuti perintah manusia karena uang. Berarti manusia akbar, Allahu akbar. Lidah kita mengatakan Allahu akbar, tapi perbuatan kita fulus akbar. Uang lebih besar. Ini bertentangan sekali. Kita mungkin bisa bohongi manusia, tapi kita tidak bisa membohongi Allah. Dan tidak bisa membohongi hati nurani kita sendiri. Siapa yang kita besarkan? Siapa yang akbar di hati kita, di pikiran kita? Allahu akbar. Apakah Allah yang kita besarkan, yang kita pandang paling besar, yang kita agungkan, yang kita turuti, ataukah uang dan kekuasaan? Sehingga kita berani berdusta, berani mengorbankan orang lain hanya untuk uang dan jabatan, untuk kepentingan lumpur ini, badan ini. Cobalah kita berpikir, merenung bagaimana ruh kita sebenarnya. Kita bisa bercermin, berkaca, melihat muka kita, melihat tubuh kita. Kita timbang berat badan, ukur tinggi berapa. Tapi bagaimana mengukur ruh kita? Bagaimana bisa tahu keadaan ruh kita ini? Berpenyakit apa tidak? Sudah stadium berapa? Suci apa tidak? Nah, itu kita melakukan muhasabah, menghisap diri, introspeksi diri. Ya paling tidak seminggu 2-3 kali setiap habis sholat. Benda penyakit badan bisa di ronsen, bisa periksa darah, itu pun berulang-ulang. Nampak badan zahir, lahir kelihatan. Bagaimana ruh? Tidak ada yang bisa tahu. Kita sendiri yang tahu, yang punya diri. Itu membutuhkan kejujuran. Kita tidak mungkin muhasabah di alam barzah, terlambat sudah. Menyesal di sana tak ada guna. Terlambat sudah. Di sini kita menyesal. Sebelum wafat, sebelum ajal, kita periksalah. Sudah suci apa belum? Kita di pihak yang benar apa di pihak yang salah? Jangan kita merasa benar. Coba periksa betul-betul. Tidak usah jauh-jauh meriksanya. Tanya hati masing-masing. Hati adalah cermin. Jujur hati itu. Apakah betul kita ini berbuat segala perbuatan karena Allah? Atau karena politik, golongan, atau karena bayaran? Masih di dunia kita bisa bertobat, bisa berubah. Memang setan bisa membisikkan bahwa itu halal. Tapi cobalah tanya hati nurani. Hati nurani itu jujur. Imbalan apa? Segala-gala itu dalam dunia perdagangan, di fikih disebut. Menerima sesuatu itu ada imbalan yang kita berikan. Apabila pemberian tanpa imbalan itu namanya hadiah. Tapi jarang ada hadiah itu sekarang. Pasti ada bernama hadiah, tapi pasti ada imbalan yang harus kita berikan kepada dia. Kalau jasa, tenaga, atau barang yang kita berikan itu jual beli. Tapi kalau kita dibayar untuk mengorbankan saudara, persaudaraan, memecahkan persaudaraan, memecah belah muslimin, mengkafirkan orang muslim yang tidak kafir, kita kafirkan. Itu yang kita jual, agama yang kita jual. Terlalu rugi. Kita harus bayar mahal di akhirat. Di dunia bisa bebas. Di dunia bisa putar balik fakta. Di dunia bisa beli manusia-manusia untuk berbohong, berpolitik,
Tapi semua ini tidak luput dari rekaman Allah. Semua akan dibuka di akhirat. Tidak ada lagi kedok, tidak ada lagi rahasia. Semua terbuka. Akan malu kita di sana nanti. Kita harus ada kejujuran. Kesucian hati itu adalah kejujuran. Jujur hati. Menjadi muslim yang jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur beribadah, jujur berirman, jujur berdakwah, jujur berdagang, jujur bekerja, jujur dalam segala hal. Itulah kesucian, termasuk salah satu jalan kesucian. Ruhani kita itu sangat membutuhkan akhlak. Akhlak itu bukan etika. Etika itu bisa dibuat oleh manusia. Tapi akhlak itu adalah Qur'ani. Akhlak itu adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Semua sesuai dengan Al-Quran. Kata-katanya Qur'ani, sifatnya Qur'ani, gerak-geriknya Qur'ani. Itulah Quran. Sekali lagi saya ulang, bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dimusabakohkan. Ngeri itu. Orang alim berilmu banyak. Ada di antara orang alim itu bisa masuk neraka apabila ilmunya untuk duniawi, ilmunya untuk mencari pangkat, ilmunya untuk mencari harta, bahkan dengan ilmunya dia putar pelintir ayat-ayat Quran untuk memecah belah, untuk mengkafirkan orang, untuk mengerahkan massa menjadi pengikutnya, kemudian membunuh orang hanya karena berbeda mazhab. Nah ini pembersihan Quran juga harus ada kebersihan hati, wadah. Tempat Quran itu wadahnya hati ini, pikiran. Itu harus suci. Itu membutuhkan akhlak. Ruh kita, jiwa kita ini, akal kita semua membutuhkan akhlak. Akhlak itu bukan etika saja, itu ya, tapi akhlak yang dimaksud dalam al-Islam adalah Al-Quran ini. Jadi kan akhlak kita mengikuti Al-Quran. Sudah dimusabakohkan, sudah dihafal ini Al-Quran, sudah di lagu-lagu dengan yang bagus-bagus. Dipraktikkan. Sehingga gerak-geriknya itu Qur'ani. Kalau hanya untuk dihafal, dimusabakohkan, kemudian dibaca dengan lagu-lagu yang indah, kapan diamalkan? Kapan Al-Quran itu dijadikan kehidupan? Al-Quran itu dipindahkan dari tulisan di kertas itu ke pikiran, ke perasaan, ke dalam ruh, ke dalam jiwa kita, sehingga bersenyawa. Al-Quran bersenyawa dengan diri kita semampunya, sebisanya. Tentu saya berkata begini bukan berarti saya sudah penuh berusaha, sedang berjuang. Silakan, saya suka, saya senang apabila ditunjukkan untuk bisa mengamalkan. Ada yang belum saya amalkan, tunjukkan. Saya senang kali, saya sangat butuh petunjuk juga. Ingin mengamalkan. Siapa sih di dunia ini yang tidak mau berakhlak ke-Qur'ani? Semua muslim mau. Kita boleh mengkritik orang yang mengerti, itu indah, dia akan berterima kasih. Tapi kalau mengkritik orang yang bohong, yang bodoh, jangan, dia akan marah. Mengkritik orang yang bodoh, jangan, dia akan marah. Tapi mengkritik orang-orang yang pintar, dia akan gembira dan berterima kasih. Kembali ke tadi, ingin Qur'ani bersenyawa dengan diri kita semua, singkirkan lumpur-lumpur itu dari rohani. Biarkan lumpur ini di badan ini, makan hasil tanah dia, kasihlah dia makan sesuai dengan kebutuhan, tapi hidupkan ruh ini. Kesadaran ruh lebih ditinggikan. Kita ini sudah terlalu banyak hidup dalam kesadaran jasmani, mengikuti kehendak tubuh terus menerus. Apa kemauan tubuh dari pagi sarapan, makan siang, nanti makan malam, terus sudah kebutuhan tubuh dipenuhi semua. Kapan? Ruhani ini membutuhkan akhlak, membutuhkan kejernihan. Wadah ini harus disucikan. Mari kita singkirkan segala yang membuat kita kotor, rohani kotor, kebencian, dendam itu buanglah. Buang semua. Kita muslim itu Qur'ani. Seperti Nabi Muhammad, uswah, tirulah Nabi Muhammad. Semua kita sudah paham bagaimana itu Nabi Muhammad. Sudah tahu semua. Semua sudah tahu. Mereka coba ini kiai-kiai muslimin dan semua yang biasa mauludan. Apa yang dibaca itu? Ketika berdiri itu baca apa? Ketika duduk apa yang dibaca?
semua tentang akhlak Nabi, jadi tirulah sehingga bersenyawa dengan tubuh. Wa kana yujalisul fuqara wal masakin wa idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad itu selalu dekat dengan fakir miskin, dekat dengan pakaian yang sama, dengan duduk yang sama, minum makan yang sama bersama mereka, dan diundang oleh fakir miskin segera dia memenuhi panggilan itu. Itu Nabi Muhammad. Berapa persen kira-kira ini muslimin yang betul seperti mengikuti jejak Nabi Muhammad? Akhlaknya adalah Al-Quran, gerak-geriknya Al-Qurani. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran ini sampai di sini saja, dihafal, dipidatokan, kemudian dilagu-lagukan, selesai. Tidak ada yang pernah usaha untuk mengamalkan. Mana lebih baik, membuat musabaqah membaca Al-Quran atau musabaqah mengamalkan Al-Quran? Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada dalam Al-Quran. Saya setuju dengan musabaqah, tapi itu sarana. Musabaqah pengamalan ada di Quran. Itu menjadi moto. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, bermusabaqahlah dalam berbuat baik, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Al-khairat menurut Al-Quran, berbuat baik menurut Al-Quran. Bukan berbuat baik menurut manusia. Menurut manusia itu, ISIS itu menggal kepala orang, kata dia baik. Bakar orang hidup-hidup menurut dia baik. Dari mana baiknya? Kalau menurut Al-Quran tidak ada itu. Nabi tidak pernah lakukan itu, sama sekali tidak ada. Yang menjadi saya tercengang. Tidak ada yang mengutuk ISIS atau menyalahkan. Awas ISIS, jangan sampai berkembang di negeri kita. Tidak ada sama sekali. Kepada yang lain, awas ini, awas itu yang tidak berbahaya. Kenapa terjadi seperti ini? Seperti ada permainan politik di sini. Kita harus jujur, agama ini bukan untuk dipolitikkan. Agama ini bukan untuk kepentingan golongan. Agama ini untuk kebaikan manusia, untuk kesejahteraan, untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan. Itu Islam. Kita tidak rela kalau agama ini dibuat mainan. Agama ini dibuat politik untuk menjatuhkan lawan. Ayat Quran dipolitikin, ditafsir kesemaunya, dipelintir. Tidak mungkin ini, tidak akan terjadi apabila kita mau mensucikan hati. Itu kuncinya. Saya pun berbicara seperti ini bukan hanya memaparkan problem, terpaksa. Lidah saya tidak mau mengatakan seperti itu, contoh-contoh tadi. Terpaksa harus berikan contoh, tapi bukan untuk dikembangkan. Kita tidak ada lagi mau menyebarkan kebencian, kasih sayang. Bila kita dizolimi, kita bersabar. Bila kita sudah kuat, mampu melawan kezaliman tadi, kita maafkan. Itu Islam yang benar. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Nabi Muhammad membebaskan Abu Sufyan yang seumur hidupnya membenci Nabi, memusuhi Nabi. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudara yang iri kepada jalan, menjebloskan dia ke dalam sumur. Dimaafkan. Itu Islam, itu agama yang benar. Kita tidak ada kebencian. Bila kita ditindas, kita bersabar. Bila kita kuat, kita memaafkan yang menindas, yang menzalimi, kita memaafkan. Dan kita beri hak-haknya. Itu Islam yang benar. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Untuk bisa seperti itu, kita harus mensucikan hati. Tanpa kesucian hati tidak mungkin. Tidak akan terjadi. Kita bisa berteori, bisa berceramah, bisa bertausiah, tapi bisa mengamalkan sulit kalau belum mensucikan hati. Makinlah belajar. Saya pun masih belajar. Kita bersama, marilah berniatlah dulu. Ingin mensucikan hati, membuang dendam, singkirkan. Baru mau marah saja sudah buang. Baru menempel itu benci, buang. Singkirkan. Dengan demikian, terus sedikit demi sedikit, insya Allah tambah suci, tambah suci. Bila sudah suci, dapat melihat apapun yang suci lagi. Dapat mendengar juga suara-suara suci. Dapat merasakan kebersamaan dengan Allah. Saya katakan tadi, kita makan sate, ayam goreng, terserahlah itu. Rasanya itu hilang, hanya untuk badan. Tapi yang ada rasa apa? Kepada pencipta. Dekat kepada pencipta, apa benda-benda yang ada di hadapan kita itu yang akan kita makan. Pikiran kita ke sana, memikirkan tentang Allah yang menciptakan ini,
betapa kasih sayangnya kepada umat. Diciptakan apa yang dibutuhkan, makanan, biji-bijian, buah-buahan dengan macam-macam rasa, dan mulai dari air hujan. Tidak cukup itu, dia buatkan lagi pisang tuh, buah-buahan lainnya. Tidak cukup itu, diciptakan bunga-bunga. Bukan kebutuhan tubuh, bunga tidak kita butuhkan, hanya kenikmatan bau cium wanginya, indah warna-warninya dalam jambangan atau dalam taman-taman itu, atau di pinggir jalan orang banyak jual-jual bunga itu. Kita boleh berhenti duduk situ sebentar, memandang bunga ciptaan Allah. Tidak bayarlah. Kalau mau ambil bawa pulang, bayar jasa dia nanam atau dia sebagai pedagang memindahkan barang itu. Tapi menikmati memandang saja tidak bayar, itu ciptaan Allah. Untuk memandang yang indah pun Allah berikan kepada kita. Itu keindahan yang bisa kita pandang dengan mata. Bagaimana menciptakan hati yang indah? Hati yang indah itu melahirkan kesenyum. Hati yang indah, banyak keindahan di balik badan ini. Memang tubuh ini tidak bagus, tapi di balik ini ada ruh. Ruh itu tanamlah bibit-bibit di situ, bunga-bunga itu. Akan banyak taman-taman bunga di dalam hati itu, yang indah-indah. Bila sudah indah, banyak bunga di hati itu akan keluar melalui kata-kata yang indah, perbuatan juga indah, semua serba Qur'ani. Disitulah tidak mungkin, sulit bagi kita untuk melakukan atau meniru teladan Nabi tanpa membersihkan wadah, yaitu hati. Kesadaran rohani itu, kesadaran itu kita tempelkan pada rohani kita. Di situ ada, kita akan merasakan nikmat. Nikmat menjadi makhluk Allah, nikmat berdekatan dengan Allah, nikmat memandang kebesaran Allah, nikmat sedang duduk merasa Allah sedang melihat, kita pun berdekat dengan Allah. Di situ ada kenikmatan. Bahkan kesembuhan beberapa penyakit dapat dilakukan di situ. Dengan membersihkan hati, apa lagi? Masuk menjauhkan dari kecintaan kepada dunia. Biar bagaimanapun dunia ini buat kita hanya semacam pengembara saja, musafir. Kita di dunia ini musafir, terus berjalan menuju ke akhirat. Perjalanan, saya sudah di ujung sudah di ujung perjalanan, sudah hampir akhir. Semua ya, pendengar dan pemirsa pun akan demikian. Dan mana yang sampai dulu tidak tentu. Hidup ini bagaikan putik buah kelapa, yang kadang-kadang gugur putiknya sebelum buah yang tua. Itu buah kelapa itu, putiknya itu, bahasa Betawi cengkirnya itu, putiknya gugur banyak sebelum buahnya yang tua. Manusia pun demikian. Banyak yang muda wafat dulu, sampai dulu ke akhirat sebelum yang tua. Jadi kita tidak tahu bila kita dijemput kembali ke sana, ya kita siap-siap saja. Apa yang mesti dipersiapkan? Kita tidak butuh bawa paspor atau selimut atau koper, apa dapat, semua ada di sana. Barang dunia tak laku di sana, tak bagus. Sana barang bagus-bagus. Apa yang kita bawa? Hati, kesucian hati, qalbun salim. Itu saja. Ruhnya harus kembali suci. Mari kita tolong diri kita sendiri. Jangan dizolimi diri ini, kasihan ruh ini. Kita tolong diri kita. Kita sayang diri kita. Ruh kita sayang. Buatlah dia bersih. Jangan dia kotor terus. Di dunia pun kita capek, letih apabila hati ini kotor. Banyak benci, banyak kesal, banyak mau, letih dan letih, tak dapat apa-apa. Siapapun kita di dunia tidak dapat apa-apa. Banyak orang-orang sudah tua itu pensiun, apa dapat? Tak dapat apa-apa. Setengah mati kita kerja 20 jam, 21 jam sehari katakan di dunia ini. Selama 50 tahun, katakan 30 tahun, tidak dapat apa-apa. Rumah tak dibawa, mobil tak dibawa juga, tak dapat apa-apa. Tua. Habis bagaimana? Karena di sini hidup bukan tempat hidup, bukan tempat tinggal ini. Di sini kita musafir, merantau, diuji di sini, tempat sekolah, tempat ujian. Kita kembali, rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillah.
Diri kita kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah. Rojiun itu bukan ke surga. Ke surga itu masih perjalanan lagi. Rojiun ilaihi, kepada Allah rojiun. Nah, kembali kepada Allah ya di surga juga. Istana Allah di sana. Dia pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang itu di akhirnya masuk Islam, diajarkan oleh Nabi membaca doa apa? Allah alhimni rusdi wa inni min syarri nafsi. Artinya, ya Allah ilhamkan ke dalam diriku kesadaran penuh. Sadar di dunia hanya musafir, sadar kita tidak buat diri kita sendiri, kita tidak menciptakan diri kita, tidak bikin diri kita, dibikin, diciptakan, diadakan. Berarti yang berhak terhadap diri kita, yang memiliki diri kita, yang menghidupkan kita, yang mengadakan kita, yang menjamin rezeki kita dari perut ibu ketika lahir, sekarang, dan terus di alam lain nanti. Dialah Allah, Dia yang memiliki diri ini, bukan kita. Kita makhluk, kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita ini lemah, mata lemah, akal pikiran juga lemah, ilmu sedikit lemah, semua lemah kita. Yang kita butuhkan siapa yang bisa menyelamatkan kita yang lemah ini? Tambah tua bukan tambah kuat, tambah lemah, tambah jompo. Siapa yang bisa menjamin kita? Siapa yang bisa menghidupkan, menyelamatkan? Hanya Allah saja, tidak ada lain. Yang lain semua makhluk kecil lah. Siapapun raja, siapapun presiden, kah ustadz, kah ulama, kah kecil semua itu, tak berdaya lah. Siapapun melawan penyakit pun tak mampu. Yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah Allah, bantuannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Dia yang maha kuat, Dia yang maha kuasa, Dia yang memiliki dunia, memiliki diri kita, memiliki semua di bawah kekuasaan Dia. Siapapun di bawah kekuasaan Dia. Kenapa kita bergantung kepada yang lemah, bergantung kepada yang selain Allah, kepada makhluk? Bergantunglah kepada Allah, gantungkan harap kepada Allah. Apapun minta kepada Allah. Jadi tak jaminan dari Allah, bukan dari makhluk. Itu rasional. Tidak ada yang kuat. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada super power, tidak ada yang kuat. Tidak ada yang bisa apapun. Hanya Allah saja. Dialah yang kita tuhankan. Dialah yang kita harapkan. Dialah yang kita segani. Dialah yang kita besarkan. Dialah yang kita takuti. Dialah yang kita cintai. Dialah yang kita sembah. Dialah yang kita tuhankan. Allah kita yang pengasih dan penyayang. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, tiba waktunya kita semua menyadarkan diri kita sendiri, memberi kesadaran bahwa kita ini makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Makhluk akhirat, kita tercipta untuk di akhirat. Allah bikin kita untuk mendiami surganya selamanya. Selamanya. Di surga tidak ada rumah sakit, tidak ada sakit, tidak ada tua, muda terus, gagah terus. Yang laki-laki ganteng terus, yang wanita cantik terus, tambah cantik, yang lelaki tambah ganteng. Setiap hari berubah, tambah bagus, tambah bagus. Kenapa tidak mau? Kalau mau, kenapa setengah-setengah? Kenapa tidak yakin? Kenapa kita buang umur kita di dunia ini untuk main-main? Bergurau-bergurau, cakap-cakap, main-main sana, buang waktu habis dak karuan. Cari hiburan. Hiburan itu ada bersama Allah. Ambil wudhu, duduk di sajadah, sholat sunnah, sholat wajib, baca Quran. Sudah semua, duduk saja diam, pandang-pandangan dengan Allah. Nikmat. Sakit pun bisa sembuh. Duduk, jangan ingat apa-apa. Sudah banyak ingat makanan, ingat dunia, semua sudah. Sekarang kosong, tak ada ingat dunia, habis. Ingat Allah, bersama Allah. Itu aja. Rasakan Allah sedang melihat kepada kita. Nikmati 20 menit, setengah jam. Sakit pun insya Allah sembuh. Karena banyak sakit itu dari jiwa yang rusuh, jiwa yang
depresi, itu banyak membuat sakit berat. Tapi kita ingat Allah, tidak ada lagi depresi. Obat depresi itu ingat Allah. Begitu ingat Allah, tenang. Ketika jiwa ini tenang, antibodi bisa bekerja lebih kuat, menyembuhkan penyakit, melawan penyakit. Itu energi tambah dari antibodinya. Jadi itu kenapa mesti repot-repot cari hiburan? Duduk di sejadah, ambil wudhu, dekati Allah. Penyakit pun dapat sembuh, hati tenang, yang ribut pun bisa damai. Hati yang suci, tenang, itulah yang indah. Tidak ada marah, tidak ada berang, yang ada hanya tenang, senang, bikin orang lain girang, tidak bikin orang lain susah. Hati yang suci menyenangkan. Siapa dekat merasa senang, siapa dekat merasa suka. Dekat orang yang hatinya suci, adem. Mau kemana lagi kita? Tidak punya pilihan lain, hanya satu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diriku milik Allah, kepunyaan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada lain lagi. Apa pilihan lain? Bisa kita pulang ke mati tinggal ke planet Mars misalnya, lari ke sana. Tidak ada, semua alam ini punya Allah. Kalau nanti juga ada Apollo, orang bisa sewa, sebelum mati dia naik Apollo mau lari ke sana di bulan, di Mars, dimanapun, itu milik Allah semua itu. Tidak bisa lari dari hukum Allah. Semua akan ditangkap oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi orang yang resah gelisah itu mereka yang tidak pernah ingat Allah. Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang tidak mau ingat Allah, jauh dari Allah, lebih banyak mengikuti hawa nafsu, lebih banyak ngurusi lumpur badannya ini, hidupnya akan depresi, stres, depresi, panik, gelisah, was-was. Gelisah terus, akhirnya cari hiburan. Sudah hiburan juga masih gelisah, narkoba, khamar dan lain-lain. Hancurlah dirinya itu, kasihan. Selamatkan diri Anda, sayangi diri kita, anak-anak yang lain semua. Beritahu, ini kalau yang dengar ini saya tahu, pendengar hasil ini baik semua. Maksud saya untuk sampaikan kepada yang lain, pada remaja terutama. Hiburan itu di sajadah. Ruh ini cinta Allah, ruh ini rindu kepada Allah. Ajaklah ruh itu berdekatan dengan Allah. Di situ ada nikmat. Begitu juga makanan yang dihidangkan itu, pandanglah makanan itu dari mana. Telur itu dari mana, ayam itu dari mana, semua dari mana. Bila sudah dapat jawabannya, dari Allah. Kemudian apa? Nah itu, rasa makanan itu tidak ada artinya, kecil itu. Tapi rasa dekat dengan Allah. Rasa Allah yang menciptakan buah ini, Allah yang menciptakan ayam ini, Allah yang menciptakan daging ini. Ketika ada rasa itu, kita rasa dekat dengan Khalik kita makhluk, ini juga makanan makhluknya. Di situ ada kenikmatan, kebersamaan dengan Allah lebih tinggi dari rasa makanan itu. Rasa makanan hanya lewat di lidah, selesai, tidak ada apa-apanya. Nikmatnya ada di mana? Bila si makhluk ini berhubungan dengan Khalik. Apa yang kita lihat dari makanan itu mengingatkan kita kepada pencipta makanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pendengar, apa yang salah itu dari saya, apa yang baik dari Allah. InsyaAllah yang baik kita niat untuk mengamalkannya, terutama Al-Quran. Kita amalkan Al-Quran. Al-Quran itu yang jaminan. Wasiat Nabi banyak sekali hadis-hadis, pegang teguh Al-Quran. Di akhir zaman, seperti zaman kita ini, kata Nabi, akan banyak fitnah, pemutarbalikan fakta. Yang benar disalahkan, dihina-hina, yang salah dipuja-puja karena uangnya juga banyak dan sebagainya. Itu terjadi. Kata Nabi, kalau sudah terjadi zaman seperti itu, pegang Al-Quran erat-erat. Jaminan yang dari Allah, Al-Quran yang paling benar. Pendapat manusia ada yang benar, ada yang salah. Pendapat ulama banyak yang benar, ada juga yang salah. Untuk hindari dari salah, pegang Al-Quran. Al-Quran jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca dan pahami sedikit-sedikit. Insya Allah Quran itu tidak bisa dikatakan mukjizat Allah luar biasa. Ajaran yang kita ambil, bacanya adalah syifa penawar hati. Indah bila kita baca Quran, sejuk di hati itu. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, pegang teguh, cium, tak apa-apa. Orang-orang juga cium macam-macam, cium batu, cium HP, ada telepon. Kita cium Quran karena cinta kepada Allah. Itu bagus, rasa hati cinta. Insya Allah hidup ini indah, jangan banyak susah. Allah tidak pernah menciptakan kita untuk menderita, untuk susah, tidak.
Allah itu Rahman Rahim. Dia mau jemput kita ke surganya nanti. Di sini cukup kita bersihkan hati, banyak hati dekat-dekat dengan Allah. Insya Allah tenang-tenang saja, banyak senang, jangan susah-susah. Allah penyayang, Dia tidak bikin susah kita. Dia sediakan surga itu untuk kita semua. Semuanya insya Allah Dia penyayang, pengasih. Dia akan pengampun. Maafnya, kasih sayangnya lebih tinggi daripada marahnya. Ya, cintailah Allah, dekati Allah semua. Insya Allah Allah beri taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Ya, ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita bukan tawanan dunia, kita bukan budak nafsu, dan kita bukan sarang dosa serta penyebab bencana dalam dunia ini. Astagfirullahaladzim. Baik, kami kembali nanti untuk membahas SMS yang Anda kirim.